hutan dan solusi ambisius dengan tujuan mengembangkan negara kita menjadi lebih baik dalam mengelola lautan kita yang merupakan pilar dari pembangunan berkelanjutan bagi negara kepulauan. Saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan rasa syukur yang mendalam kami sampaikan kepada Yang Mulia Presiden Republik Indonesia atas undangannya pada forum ini. So first of all, allow me to congratulate you on your high competence and commendable efforts in organizing this conference. In particular, the initiative to find sustainable and ambitious solutions with the aim of developing our country for the better and managing our oceans, which are the undisputed pillars of sustainable development for the archipelago state. We express our deepest gratitude to His Excellency the President of the Republic of Indonesia for his invitation to this forum and to the United Nations Development Program UNDP for their undeniable support. Madagaskar adalah negara rentan terkena dampak perubahan iklim. Sementara kontribusi kami terhadap emisi gas rumah kaca masih tidak signifikan. Itu dalam skala global. Jadi kami secara terus-menerus menghadapi bahaya iklim dalam dengan berbagai risiko dan bencana. Selain situasi ini, ada juga situasi konsekuensinya kesehatan dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial yang menghancurkan dalam skala global terkait dengan COVID-19 dan juga perang di Eropa Timur yang mengganggu produksi kami, mengganggu rantai pasokan dan nilai-nilai global negara. Banyak sektor yaitu ekonomi biru terkena dampak serius. Jadi tahun 2022 ini dengan demikian menjadi penting dari sebelumnya, mengingat tahun ini memang dari awal dekade kritis untuk pencapaian agenda 2030 dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, di mana kita harus mengembangkan strategi global untuk kerjasama dan membantu dan mendukung pertumbuhan dan modernisasi sektor-sektor berpotensi tinggi di negara kita masing-masing. Seperti kita ketahui, ekonomi biru adalah ekonomi utama bagi negara kepulauan dan maritim. Jika diimplementasikan dengan baik bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang kuat, asalkan ada kebijakan yang kuat, peningkatan kerjasama strategis. Dalam hal ini, komitmen setiap negara untuk menegakkan hukum dan penguatan kewenangannya di bidang adaptasi perubahan iklim, penanggulangan bencana, ekonomi biru, tata kelola dan pengelolaan lautan yang berkelanjutan akan menjadi salah satu solusi yang diperlukan untuk memenuhi tantangan global. Dengan mekanisme yang tepat, suatu negara dapat mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa menghabiskan sumber daya atau membuat masyarakatnya rentan. Namun itu harus disertai dengan kerangka hukum, dengan kerangka politik, peraturan dan kelembagaan, dengan mekanisme ruang maritim yang berakar kuat dan disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Jika tidak, upaya yang telah dilakukan akan sia-sia. Saya yakin bahwa berkat kerjasama, kolaborasi dan strategi yang dibangun dari diskusi ini akan tercapai solusi pada setiap masalah demi kepentingan ekonomi dan konservasi ruang laut yang merupakan paru-paru dari planet kita. Bahwa lautan kita tidak akan dilihat sebagai medan pertempuran saja, tapi sumber daya alam, tetapi sumber daya pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Hadirin sekalian, Madagaskar melakukan upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonominya melalui penerapan Madagaskar Emergency Plan. Itu untuk mempercepat pertumbuhan. Beberapa komitmen telah dibuat mengenai hal ini, mengingat potensinya yang besar dalam hal eksploitasi perikanan dan wisata. Dalam hal tata kelola laut dan pesisir, serta pengelolaan perikanan untuk pertumbuhan biru yang berkelanjutan,
Madagaskar saat ini telah menetapkan sistem koordinasi yang menggabungkan dua sektor yang saling bergantung, yaitu perikanan dan lingkungan untuk menjadikan penangkapan ikan sebagai domain yang tahan lama dan tangguh. Solusi untuk penangkapan ikan yang terkendali hanya akan benar-benar inovatif jika pembaharuan spesies terjamin. Jaminan ini hanya akan ada jika hasil tangkapan yang diizinkan merupakan hasil dari pengetahuan terperinci tentang metode pembaharuan. Dengan pemikiran ini, Madagaskar berperan melawan illegal fishing, pengurangan alat tangkap dan bahan yang mengandung plastik melalui proyek kemitraan Glow Leader, pembersihan sektor ini melalui keterlibatan struktur anti korupsi, keanggotaan dalam Fishery Transparency Initiative, dan terakhir yang paling penting dalam promosi perikanan tradisional dan perikanan skala kecil. Dokumen strategis ekonomi biru untuk sektor perikanan dan aquakultur tersedia di negara kami disertai dengan rancangan undang-undang tentang kode transportasi laut. Madagaskar juga bertujuan untuk menjadi negara model dalam hal karbon biru. Berkat wilayah pesisirnya dan zona ekonomi eksklusifnya, serta landas kontinen seluas 870.000 km persegi pada selatan pulau yang luasnya lebih besar dari luas wilayah pulau kami. Terlepas dari pengembangan berbagai rencana nasional terkait adaptasi PNA pada tahun 2021, rencana Madagaskar bermaksud untuk meningkatkan luas kawasan konservasi perairan saat ini sebesar 1 juta hektar yang hasil mencapai 1.300.000 lebih hektar. Dalam hal inovasi, saya mengutip energi laut terbarukan atau renewable marine energy, tetapi juga transformasi mikroalga laut untuk pakan ternak dan aquakultur, produksi pupuk dan gas, dan terakhir konservasi rumput laut yang memungkinkan penyerapan plastik mikro dan membersihkan udara dengan menyerap CO2 serta melindungi flora ikan kecil. Tidak dapat dibayangkan secara serius untuk memiliki solusi inovatif dalam semangat pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan tanpa pengetahuan yang sempurna tentang lingkungan laut kita. Dengan mengandalkan basis pengetahuan yang kuat, inovasi yang bertahan lama akan muncul. Hadirin sekalian yang saya hormati, ada kekuatan dalam persatuan dan saya menjamin kata-kata Nelson Mandela, it seems impossible until it's done. Jadi mari kita lakukan, mari kita satukan upaya untuk kerjasama yang bermanfaat dalam tata kelola lautan kita untuk masa depan yang lebih baik dan untuk pembangunan berkelanjutan negara kita. Terima kasih, Om Swastiastu. Terima kasih, His Excellency. Thank you. So to summarize, I ask for solidarity from each of us, support from all technical and financial partners, from all key players to define a strategy to meet the needs of sustainable development of our oceans by registering at the international level national minimum standards, related legislation with the preservation and protection of the marine environment, which is the cornerstone of sustainable economic development for archipelagic and maritime nations like us. So ladies and gentlemen, I believe there is strength in unity, and I borrow the words of Nelson Mandela, it seems impossible until it is done. So let's do it. Let's unite our efforts for fruitful cooperation in the management of our oceans, for a better future, and for the sustainable development of our country. Thank you, and thank you once again. Your Excellency, we learned a lot from Madagascar. And to expand the interesting topic, let me invite Dr. Nyoman Radiarta, Head of Marine and Fisheries Research and Human Resources Agency, Ministry of Marine Affairs and Fisheries, Republic of Indonesia, to do the presentation. Oh, you want to do it here? Or you want